Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Esensia Azama Biuasa, NIM P13374302190003. Di sini saya sebagai moderator yang mana akan memandu jalannya presentasi kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek UTS untuk memenuhi mata kuliah Fisika Imaging yang mana dipandu oleh dosen Ibu Sri Mulyati SSI MT. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Devi Erlindia, Hilmi Aminullah, Nur Isnaini, Zahira Afifah, Famela Ade, Hilma Aini, dan M. Fahrizal. Baik, kita mulai presentasi kita pada kali ini. Baik, sekarang kita langsung masuk ke topik pembahasan. Di sini ada 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu aspek fisika imaging pada MRI, yang kedua pembentukan citra pada MRI, dan yang ketiga pemeriksaan MRI brain. Sumber sinyal pada pencitraan MRI itu berasal dari hidrogen, di mana tubuh manusia terdiri dari 70% air dan hidrogen. Pada inti atom hidrogen terdiri atas proton dan neutron yang berputar terus-menerus dan distribusi muatan. Jika jumlah proton dan neutron dalam nukleus genap, maka momen magnet 0. Jika salah satunya ganjil, dapat menghasilkan momen magnetik. Nilai atom H lebih tinggi dari senyawa lain sehingga sinyal atomnya lebih besar, karena memiliki nilai giromagnetik sebesar 42,58 mHz per Tesla. Nah, di sini ada gambar di mana gambar A merupakan gambar proton berpasangan, lalu gambar B merupakan proton tidak berpasangan pada nukleus. Selanjutnya ada MRI magnetisasi. Magnetisasi merupakan kondisi atau sifat dasar dari suatu materi yang memiliki muatan. Semua bahan dan benda hidup terdiri dari atom. Atom terdiri dari 3 partikel utama, yaitu proton yang bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif, dan neutron tanpa muatan, seperti yang tertera pada gambar. Proton yang bermuatan positif dalam nukleus terus berputar pada sumbu dan menciptakan momen dipol magnetik yang disebut dengan spin. Medan magnet yang diciptakan oleh proton ini akan berorientasi pada poros rotasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar yang paling atas adalah gambar momentum sudut proton, dan gambar di bawahnya adalah gambar proton yang memiliki momen magnetik. Oke, yang selanjutnya ada proton dan medan magnet. Atom H yang tidak terikat air dan lemak tidak dibatasi oleh ikatan molekul makromolekul jaringan, sehingga tidak ada magnetisasi. Ketika ditempatkan dalam bor magnet, proton akan sejajar dengan secara paralel dan antiparalel. Pada gambar A ini menunjukkan adanya proton yang berpasangan, dan pada gambar B menunjukkan proton yang tidak berpasangan. Selanjutnya, di sini ada gambar A yang merupakan medan magnet memiliki 2 kutub dengan garis-garis medan magnet yang muncul dari kutub utara atau N dan kembali ke kutub selatan atau S. Sementara gambar B ini menunjukkan bahwa sebuah kawat melingkar membawa arus listrik yang menghasilkan densitas medan bergantung pada amplitudo arus dan jumlah putaran koil. Yang selanjutnya ada presesi. Jadi pada tiap-tiap spin inti H membentuk net magnetization factor atau NMV pada sumbernya. Akibatnya akan berpengaruh pada BO dan akan menghasilkan spin sekunder atau gerakan NMV yang mengelilingi BO yang disebut precession. Kecepatan presesi disebut dengan frekuensi presesi. Selanjutnya, frekuensi presesi ini tidak konstan dan akan tergantung pada kekuatan medan magnet eksternal. Semakin kuat kekuatan medan magnet, maka presesi semakin cepat dan frekuensi akan semakin tinggi. Hubungan antara kekuatan medan magnet dengan frekuensi sudut disebut dengan persamaan Larmor. Radiofrekuensi atau RF. Jika frekuensi pulsa RF itu 42,58 MHz, sama dengan frekuensi Larmor, jaringan dan saling tegak lurus terhadap medan magnet, maka radiofrekuensi akan diserap oleh inti proton dan akan terjadi resonansi. Resonansi sendiri adalah fenomena ketika suatu benda dikenai gelombang dengan frekuensi yang sama.
Pada MRI, untuk meresonansi atom hidrogen perlu diberikan gelombang radiofrekuensi Larmor NMV, sehingga akan membentuk sebuah sudut yang disebut dengan flip angle, itu 90. Tergantung pada besar energi yang berasal dari RF. Ini dari Westbrook 2011. Relaksasi. Proses kehilangan energi pada NMV, hal ini dikarenakan pulsa RF dimatikan sehingga NMV kembali ke B0. Di sini ada dua gambar di kanan, bisa dilihat hasil resonansi. Yang pertama, NMV meninggalkan B0 atau medan magnet statis pada longitudinal plane menuju transversal plane. Yang kedua, magnetic moment dari inti-inti hidrogen dalam transfer NMV bergerak menuju fase atau posisi tiap magnetic moment pada prosesional path satu sama lain. Resonansi RF melakukan dua hal, yaitu yang pertama, mengubah proton dan energi rendah yang memiliki arah paralel ke energi tinggi, arah antiparalel, dan proton tereksitasi. Yang kedua, menarik proton dan membuatnya berada dalam fase atau in phase serta tetap dalam posisi presesi. Kemudian di sini di sebelah kiri ada gambar peluruhan magnetisasi transversal dengan waktu secara bersamaan magnetisasi longitudinal itu mengalami peningkatan. Kemudian eksitasi terjadi ketika sinyal radiofrekuensi dikenakan ke sistem pada frekuensi resonansi. Relaksasi terjadi ketika sinyal radiofrekuensi diberhentikan atau dimatikan dalam sistem. Jumlah magnetisasi dalam longitudinal plane bertambah yang dikenal dengan proses recovery. Jumlah magnetisasi pada transverse plane berkurang disebut dengan peristiwa decay. Ketika magnetisasi pada bidang transversal berkurang, induksi voltage pada receiver coil juga berkurang, sehingga menyebabkan induksi pada receiver coil semakin kecil dan sinyal semakin berkurang. Peristiwa yang berkurangnya sinyal tersebut dikenal dengan nama Free Induction Decay atau FI. Baik, pembahasan selanjutnya tentang T1 recovery. Jadi selama proses relaksasi itu tadi, NMV membuang seluruh energinya yang diserap selama proses resonansi dan kembali ke B0. Recovery longitudinal magnetisasi disebabkan oleh proses yang dinamakan dengan T1 recovery. T1 recovery atau spin lattice relaxation disebabkan oleh inti-inti atom yang memberikan energinya ke lingkungan. T1 adalah waktu pada saat 63% recovery longitudinal magnetisasi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pembobotan T1 atau T1 weighted membutuhkan nilai TR dan TE yang pendek. Di sini kita dapat melihat dalam kurva ada 4 jaringan yang ada dalam otak, yaitu lemak, white matter, gray matter, dan CSF. Lemak memiliki sinyal yang besar dikarenakan pemulihan yang lebih besar dari vektor MZ selama periode TR. Kemudian white matter dan gray matter memiliki nilai T1 medium dengan amplitude sinyal yang medium. Dan CSF memiliki nilai T1 yang panjang dan memiliki amplitude sinyal terendah. Sehingga dalam citra T1, lemak akan dicitrakan hyper intense atau bright. Kemudian white matter dan gray matter akan dicitrakan gray, CSF akan dicitrakan hypo intense atau dark. T2 decay. Pada saat yang sama, magnetic moment atau NMV kehilangan transverse magnetisasi dikarenakan dipesi. Decay transverse magnetisasi disebabkan oleh proses yang dinamakan dengan T1 decay. T1 decay atau spin-spin relaxation disebabkan oleh pertukaran energi inti-inti atom dengan atom lainnya karena interaksi medan magnet tiap inti atom. T2 relaxation time adalah waktu yang konstan pada saat 63% transverse magnetisasi hilang hingga 37%. Pada pembobotan T2 atau T2 weighted, dibutuhkan nilai TR dan TE yang pendek. Sehingga pada pembobotan T2, lemak akan dicitrakan hypo intense atau dark dan CSF akan dicitrakan hyper intense atau bright. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pembentukan citra MRI. Dalam keadaan normal, proton hidrogen dalam tubuh tersusun secara acak sehingga tidak ada jaringan magnetisasi. Ketika pasien dimasukkan ke dalam medan magnet yang kuat, dalam pesawat MRI, proton dalam tubuh pasien akan ada yang searah atau paralel dan tidak searah atau antiparalel dengan kutub medan magnet pesawat serta melakukan gerakan presesi.
Selisih proton yang searah dan berlawanan arah amat sedikit dan tergantung kekuatan medan magnet dari MRI. Ketika gelombang radiofrekuensi atau RF di-on-kan, maka proton menyerap sinyal elektromagnetik atau yang kita sebut dengan sinyal MRI. Ketika RF dihentikan, maka proton akan kembali sejajar dengan arah medan magnet dengan memancarkan gelombang radiofrekuensi. Gelombang yang dipancarkan dikenal sebagai gelombang atau sinyal MR yang akan diperkuat dan terdeteksi oleh detektor. Sinyal diterima oleh sebuah koil dan diubah menjadi pulsa listrik, lalu dikirimkan ke sistem komputer untuk diubah menjadi sebuah gambar. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pemeriksaan MRI brain, yang mana pemeriksaan MRI brain ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menggunakan media kontras dan yang kedua tidak menggunakan media kontras. Meningioma adalah tumor otak primer yang paling umum diderita oleh orang dewasa, terutama pada wanita. Meningioma tumbuh lambat dan seringkali tidak bersifat ganas. Gejalanya berupa sakit kepala, defisit neurologis vokal, dan kejang yang disebabkan oleh efek massa. Lalu untuk persiapan pasiennya, yang pertama yaitu pasien harus melakukan pengecekan laboratorium ureum dan kreatinin. Lalu yang kedua, pasien atau keluarga pasien melengkapi dan menandatangani lembar informed consent. Yang ketiga, pasien harus melepaskan barang yang bersifat ferromagnetik, mengganti baju dengan baju pasien, dan memakai earplug selama pemeriksaan berlangsung. Lalu selanjutnya memberikan penjelasan kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan, termasuk lamanya waktu pemeriksaan. Lalu yang kelima, memasukkan data pasien ke dalam komputer dan memilih sekuen yang digunakan. Lalu yang terakhir, menyiapkan koil yang digunakan untuk sesuai pemeriksaan. Lalu untuk alat dan bahannya, yaitu yang pertama ada pesawat MRI, yang kedua head coil, yang ketiga selimut, dan yang keempat earplug. Dan untuk modalitasnya yaitu yang pertama ada shin coil, yang kedua medan magnet, yang ketiga active shielding, yang keempat pipa quench, yang kelima coil gradient, yang keenam gradient amplifier, yang ketujuh coil penerima, yang kedelapan RF transmitter, yang kesembilan yaitu body coil, yang ke-10 RF amplifier, yang ke-11 yaitu komputer, dan yang ke-12 yaitu coil penerima, dan yang terakhir sistem transport pasien. Komponen utama sistem MRI. Yang ke-1 ada radio frekuensi transformator dan receiver. Yang kedua ada main magnetic coil. Yang ketiga ada X magnetic coil. Yang keempat ada Y magnetic coil, dan yang kelima ada Z magnetic coils. Satu, magnet merupakan komponen inti pada perangkat MRI yang digunakan untuk menghasilkan medan magnet yang sangat kuat dan homogen secara konstan. Jenis magnet yang utama digunakan yaitu superkonduktor, permanen, dan resistif. Magnet superkonduktor umum digunakan untuk menghasilkan medan magnet tinggi sebesar 1,5 Tesla. Yang kedua, coil radiofrekuensi merupakan suatu perangkat untuk mengirim dan menerima radiofrekuensi. Tipe coil berdasarkan fungsi dan jenis pemeriksaannya, yaitu ada body coil, head coil, spin coil, neck coil, keni, wrist, dan shoulder coil. Lalu ada coil breast, coil endocapillary, misalnya coil prostat atau endovaginal, coil peripheral vascular, coil fleksibel, dan coil temporal mandibular joint. 3. Gradien magnet digunakan untuk menghasilkan variasi nilai medan magnet sehingga sinyal yang dihasilkan oleh tubuh pasien dapat diketahui lokasinya. 4. Sistem komputer berfungsi untuk menjalankan proses digitalisasi pencitraan MRI dan sebagai sistem kontrol perangkat MRI selama proses pemeriksaan. 5. Patient handling system merupakan suatu perangkat yang biasa disebut dengan meja pemeriksaan sebagai tempat pasien yang terhubung sistem magnet. Digunakan untuk penempatan pasien secara akurat selama pemeriksaan. Selanjutnya, di kelompok kami memberikan suatu contoh video simulasi terkait dengan prosedur pemeriksaan MRI brain di Rumah Sakit Hermina, yaitu yang pertama, pasien datang ke instalasi radiologi untuk menemui radiografer, kemudian radiografer memberikan informed consent terkait dengan pemeriksaan radiologi, kemudian nanti pasien mengisi terkait dengan aspek klinis yang ada pada pasien, serta apakah pasien memakai benda logam ataupun aspek metalik pada tubuh, kemudian
pasien ganti menggunakan baju pemeriksaan MRI yang sesuai dengan prosedur. Setelah itu, radiografer meminta pasien untuk masuk ke ruang pemeriksaan dan memposisikannya di atas meja pemeriksaan pada posisi supine dengan posisi head first. Kemudian radiografer memberikan head coil sebagai radiofrekuensi dalam penerimaan sinyal MRI. Kemudian radiografer mengatur parameter scanningnya dan melakukan scanning sesuai dengan yang ada pada parameter protokol rumah sakit di meja kontrol. Kemudian melakukan olah citra dan melakukan filming. Setelah itu pasien diminta untuk melepaskan kembali baju yang dipakai dan diganti menggunakan baju pakaian yang sebelumnya. Lalu memberikan instruksi kepada pasien bahwasannya nanti hasil bisa diambil di bagian instalasi radiologi bagian depan. Untuk selanjutnya hasil citra akan dibacakan oleh teman saya. Berikut merupakan hasil citra MRI pada kasus meningioma. Pada hasil citra tampak citra dengan irisan aksial, sagital, dan koronal. Pada gambar A menggunakan pembobotan T1, tampak citra vat putih dan CSF hitam. Gambar B dengan pembobotan T2, tampak CSF putih dan vat hitam. Gambar C dengan pembobotan T2 flare. Pada gambar A T2 bit aksial menunjukkan massa heterogen pada frontal, ekstra aksial pada gambar PET tampak hitam dan CSF tampak putih. Hal tersebut sesuai dengan waktu relaksasi T2, di mana CSF memiliki waktu relaksasi yang lebih lama dibanding PET yang waktu relaksasinya lebih cepat. Pembobotan T2 ditentukan dengan pengaturan TR panjang dan TE panjang. Pada gambar B, pembobotan T1 menunjukkan massa isointens dengan materi abu-abu. Pada gambar vat tampak putih dan CSF tampak hitam. Hal tersebut sesuai dengan waktu relaksasi T1, di mana CSF memiliki waktu relaksasi yang lebih lama dibanding vat yang waktu relaksasinya lebih cepat. Pembobotan T1 ditentukan dengan pengaturan TR pendek dan TE pendek. Pada gambar C, pembobotan T1 post kontras aksial menunjukkan lesi ekstra aksial yang sangat meningkat berdasarkan meningioma seperti Fox. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kami sampaikan pada kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.